Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Dan ya, masih bersama kami berdua, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya nanti ke kawan-kawan semuanya. Dan mungkin udah template ya. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Apapun itu, terima kasih banyak. Jadi langsung aja, monggo Bro Ayung, nggak usah pakai lama-lama. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Seperti biasa, saya juga pengen nyapa teman-teman dulu sebelum mulai bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobor, sudah kenal semua sama Mas Biru. Dan kita seperti biasa akan menyuguhkan cerita-cerita horor ya, Bi ya. Betul. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Baiklah, ini ada sebuah cerita. Cerita ini dari Mbak Ajeng. Mbak Ajeng itu tinggalnya di sana daerah Pakidulan ya, hampir perbatasan Aji Barang. Di Aji Barang itu dekatnya ke sana, nanti akan Cilacap begitu. Iya. Ini kan mesti paham. Tahu dikit-dikit lah gitu. Oke. Iya, jadi usianya beliau saat ini itu Mbak Ajeng sekitar 28 tahun dan belum lama menikah, Bi. Ya hampir mungkin setahun setengah yang lalu lah dia menikah. Namun begitu ya. 28 berarti menikah itu tahun 20 usia 26 setengah gitu. 26 setengah pas, nggak kurang nggak lebih. 26 5 bulan 28 hari. Bisa ngerti ya. Tahu lah, terawang gitu. Iya. Dan beberapa hari yang lalu, selamat juga buat Mbak Ajeng, beliau tuh dikaruniai seorang putra, baru melahirkan begitu ya. Cuman meskipun baru melahirkan anak sekarang, dia itu udah jadi ibu sejak lama, Bi. Angel ya. Jadi dia itu harus merawat ponakan. Bahkan semenjak kuliah. Oh, sebelum menikah pun dia udah merawat gitu ya. Merawat ponakan itu semenjak kuliah saja sudah merawat ponakan. Kalau ponakan saya itu, kata Mbak Ajeng, anaknya nurut, anaknya yang baik-baik kayak gitu mending. Nakal orang umum katanya. Nakal banget, tapi mau gimana lagi? Bapaknya yang nggak ada, emaknya juga nggak ada, ikutnya sama mbah. Sementara mbah atau ibunya si Mbak Ajeng, bapaknya juga sibuk di sawah, mbahnya juga kayak gimana ya, kurang begitu open sama cucu gitu ya. Akhirnya kayak tanpa disadari, Mas, ketika saya menikah, seolah-olah kayak saya mendendam artinya ini saya udah punya keluarga sendiri, jadi saya nggak mau ngurusin lagi si bocah ini, sebut saja namanya Iman begitu ya, bocah itu. Apalagi setelah saya dinyatakan positif hamil, fokus saya ke kandungan, fokus ke kandungan, ke suami. Jadi sama sekali saya itu bodoh amat masalah Iman. Itu urusan emak, urusan ibu sama orang tuanya sana, mau diurusin. Orang tuanya tapi masih ada? Masih ada, yang laki-laki, yang perempuan sudah nggak ada, sudah meninggal. Ya gitu. Aslinya mau buat rahasia, ditanyain dulu. Oh gitu, sorry. Nggak apa-apa. Harusnya nanti jangan tanya ini, jangan tanya itu. Oh gitu ya. Bukan tanya ini, tanya itu, tapi jangan tanya. Nggak apa-apa, nanti cari keren-keren yang lain di jalan. Nanti dipotong aja video. Oh, nggak usah. Jadi apa? Akhirnya gitu ya, Mas. Saya kayak apa sih? Udah capek banget ngurusin bocah. Meskipun belum waktunya. Kalau masalah bicara ikhlas sama nggak ikhlas, itu kan putra yayu saya, almarhumah. Tetap saja itu juga ponakan kayak anak sendiri, begitu. Cuman, saya masih muda, harus ya banyak kegiatan di perkuliahan, banyak tugas, terus ngurusin bocah. Kalau misalnya udah agak gede bisa diajak komunikasi, mending dari semenjak ini gendong bayi merah, begitu. Jadi kayak udah kayak ibu. Dan saya, kenapa peran ini nggak diambil sama emak? Emak itu lebih ke bodoh amat, lebih ke nyerahin, ya kamu gantinya. Lah waktu itu yang nenenin siapa? Yang nenenin Bajeng. Susu. Oh, susu. Ya susu ya maksudnya. Iya maksudnya. Susu manusia atau susu sapi gitu. Susu sapi. Sapi ya. Sapinya kan dibawa ke rumah. Tempelin gitu ya, ikat gitu. Oke. Nah itu ya seperti itu. Mas, akhirnya kayak saya itu sebenarnya saya merasa itu nggak baik, tapi kayak ada dendam tersendiri dan saya nggak mau pengen bocah itu lagi si Iman. Iman tumbuh semakin bandel, nggak mau sekolah, nggak mau, pokoknya sampai dia itu usia
sekitar berapa tahun aja yang lain anak-anak sekolah dia nggak mau sekolah. Jelei lah seperti saya tambah mungkin apa karena bukan berarti karena ini saya itu nggak mau ngopenin terus jadi badung, tapi makin bodoh amat, semakin saya sayangnya ya sama anak yang di kandungan, sama suami, walaupun kita tinggal serumah semuanya. Iman pinter kali. Pinter apa? Ya pinter, makanya dia nggak mau sekolah. Oh, iya, Ya, kalau berarti, orang pinter begitu. Iya. Ngapain pinter? Iya. Aku udah tahu semua, kata Iman. Untuk apa ijazah? Dapat ijazah juga nggak kaya gitu kan. Nah terus. Akhirnya kemarin itu Mbak Ajeng, saya merasa bersalah untuk itu semua sebenarnya, tapi rasa bersalah itu tertutup sama rasa dendam atau sakit hati, entah apalah itu yang saya tidak menyadarinya atau pokoknya kayak mas saya. Yang jelas saya menikmati kehidupan bersama suami dan calon anak saya, dan sepanjang itu saya cuek sama keluarga saya, karena saya juga ekonomi, saya nyari duit, suami juga nyari duit, nah, suami juga pegawai begitu kan. Ya, sama-sama capek gitu. Sama-sama capek. Itu perut semakin membesar dan ternyata memang sangat lelah sekali untuk menjadi calon ibu. Ya merawat gimana pada saat nyidam sampai saya di kandungan semakin tua dan akhirnya hari yang perkiraan lahir itu pun tiba. Saya prepare macam-macam, tapi belum pernah melahirkan ya. Aturan kan yang bisa diajak ngobrol itu emak saya. Melahirkan itu seperti apa, bagaimana itu. Saya juga dulu nggak nimba ilmu sama kakak saya juga nggak bisa diajak ngomong emaknya. Akhirnya saya itu pengetahuan melahirkan dapatnya dari buku, dari apa seperti itulah, dari handphone. Ternyata itu pas jatuhnya saya mau tadi udah dibawa ke klinik bersalin, parah banget mas. Saya itu nggak bisa ngeluarin bocah lama banget di luar kayak persalinan normal. Sulit banget melahirkan. Saya udah antara hidup dan mati. Memang katanya melahirkannya sakitnya antara hidup dan mati, tapi kata orang yang pada jengukin, termasuk waktu itu ada emak saya juga, tetangga-tangga ngomong, ya Allah, kenapa sih bisa nesuai teman, kenapa kok lama banget, kenapa sulit sekali. Nanya ke bidan, nanti kalau sedikit lagi dirujuk, bahkan sudah yang tadinya di klinik sudah dioper ke rumah sakit besar. Tapi sakitnya orang melahirkan itu kalah dengan sakitnya orang diselingkuhin. Katanya begitu. Iya, soalnya begini, udah tahu sakit, tapi orang masih pada mau melahirkan. Tapi udah tahu sakit, orang nggak ada yang mau diselingkuhin. Benar. Berarti sakit. Katanya sakit, tapi orang melahirkan kembali. Kalau selingkuh, obatnya selingkuh lagi. Iya, kapok. Enggak, jangan diterusin. Jadi ngomongin selingkuh ya. Akhirnya ini berlarut-larut. Di sana, di klinik bersalin sudah 2 hari, kemudian saya dipindahkan. 2 hari bertahan, keluarga bertahan, pokoknya di sini mau normal, tetap saja ini kan ada aturan mainnya ya, harus dioper ke rumah sakit besar untuk melaksanakan sesar. Karena mungkin karena nggak bisa keluar. Nah, ketika saya dipindahkan itu saya mengalami kejadian aneh, Mas. Jadi di sana saya itu wirawiri pingsan. Ya emang semenjak di klinik bersalin juga ada pingsannya, cuman saya seingat saya baru 2 kali, tapi di rumah sakit besar itu hampir per 1 jam saya pingsan, dan pingsannya lama. Jadi udah bikin kader, katanya ya saya pingsannya nggak tahu situasi saat itu. Keluarga udah kader kemana-mana lah, pontang-panting sampai nyari tambah Jawa atau alternatif. Ini sebenarnya kenapa? Di sisi lain, saya itu ketika pingsan saya selalu bertemu almarhum kakak saya. Itu. Nah, almarhum kakak saya itu saya selalu menjumpai almarhum kakak saya, tapi iya. Yang ibunya si Iman atau bukan? Iya, ibunya si Iman. Yang meninggal itu ibunya si Iman. Jadi ketemu di sana, saya di alam nggak tahu di mana, pokoknya backgroundnya hitam semua. Pokoknya kalau ketemu kakak saya, studio lapak horor berarti. Kayak gini, persis banget saya mau ngomong kayak gini. Tapi lebih legam lagi. Katanya background hitam banget, nggak ada warna apapun, cuman warna gelap. Terus ada kakaknya, dia itu hampir mirip kalau misalnya ceritanya Mbak Ajeng kayak di bajunya werpaknya Kunti gitu loh. Macam itu, jadi putih-putih semuanya, rambutnya terurai, tapi ya semasa hidup rambutnya panjang, nggak ada yang berubah sih. Cuman raut mukanya itu sedih,
banyak beban, pucat begitu, dan nggak ada omongan sama sekali. Pokoknya kalau ketemu Mas di sana itu saya itu lagi bingung, limbung, dan lemasnya saat saya sadar sama di alam itu masih sama. Capek, lelah begitu kan, terus campur aduk pikiran. Di sana ada yayu saya, dia itu nggak ada gerakan apapun, tangannya itu ngamplek ke bawah begini loh, lurus kayak orang nggak ada daya, nggak ada apa, terus rada nunduk, tapi matanya itu natap saya kayak ada mau yang disampaikan, tapi nggak ngomong-ngomong kayak gitu loh. Yang ada saya cuma Yayu, panggilnya kan Yayu kok di sini, Yayu kan udah nggak ada, sadar kalau Yayu udah nggak ada. Yuk lagi ngapain yuk? Yayu kok kayak gitu, mukanya sedih banget digituin kan, nggak ada jawaban apapun. Nanti lama kalau kayak merasa udah cukup, dia itu balik badan, ini bangun melek lagi, saya kepayahan lagi kayak gitu terus. Sudah berkali-kali, berarti sehari semalam itu saya pertemuan sama yayu saya mungkin ada belasan kali. Nggak ada ngomong sama sekali Mbak Jeng, nggak ada omongan sama sekali. Dan makin kesini dari 11 pertemuan ya mungkin separohnya itu yayu saya udah bukan di tempat yang gelap itu aja, tapi kayak ada di pinggiran sungai, di pohonan kayak itu lagi nangkring. Jadi tempat-tempatnya lebih mirip kayak yayu saya jadi hantu, mirip kayak gitu Mas. Ya kan makin serem. Nah, ketika hari kedua entah gimana ceritanya, karena ada satu hal ya mungkin kayak gitu kan ada prosedurnya ya buat di sesar ya. Saya belum memenuhi prosedur itu, mungkin dirawat dulu, dibikin normal semuanya mungkin kayak gitu. Saya di hari kedua ketemu lagi sama yayu saya. Itu sekali itu sekitar jam 7 pagian. Waktu itu saya ditinggal sama suami kan harus berangkat kerja kan. Saya ditinggal sama suami. Padahal istrinya mau ngelahirin ya masih kerja iya, aja masih gitu. kerja. Omelin aja pulang. Saya juga kalau ketemu udah nggak bagus. terus gitu. Masih kerja Bi, katanya lah siswa iki katanya begitu. Berarti mungkin ada yang tadi diomongin yang lain mungkin. Enggak ding. Nah terus akhirnya apa? Saya tuh sendirian, emak belum datang. Katanya udah di depan rumah sakit. Berarti kan hampir. Mau ya nungguin dulu ya Bi ya. Nah itu saya itu tahu lemas gak karuan. Saya ngeletak pingsan lagi. Nah di sana itu ketemu yayu, kayak kita itu lagi masa kecil bareng gitu loh, di kasur lantai begitu, kayak masih kecil. Di situasinya kayak situasi masa kecil, tapi kita sama-sama udah dewasa. Yayu saya itu di sananya lagi gendong bayi, lagi begini, lagi gendong bayi, tapi yakin makin sini bukan kayak yayu saya, tapi lebih persis kayak hantu kunti gitu loh Mas. Serem banget. Depan gimana Mas? Kalau itu kasur paling panjangnya 2 meter ya. Saya di pojok sini, yayu saya di situ. Kayak kita duduk begini kan. Tapi saya nggak bisa kemana-mana, kayak seolah-olah dipaksa. Saya ngelihat itu. Dan yayu saya kayak gini nyandung. Dede bayi, ngomong kayak gitu, dede bayi, mama sayang, jatuh air matanya kayak gitu. Tapi yang aneh, saya perhatikan air mata itu jatuh blewer, tapi nggak ada yang kena ke bayi itu sama sekali. Dan bayi itu telanjang modelnya, bayi itu telanjang. Saya itu merhatikan ayu saya, ya serem, takut. Saya ngomong ini, yuk, sampean sekarang jadi apa sih? Yuk, tahu itu udah meninggal. Sampean jadi apa kok, sampean kok kayak gitu banget? Sampean nggak apa-apa itu nggak ada omongan, nggak ada apa. Tapi air matanya kan saya perhatiin sampai jatuh, tapi kayak nggak jatuh ke bayi itu. Lah lama kok begini, dikasihin ke saya bayi itu lemu banget. Jadi seperti bayi merah, tapi ukurannya itu nggak normal gedenya, gede banget, gendut banget. Masih ada ari-arinya semuanya, belum dipotong belas. Kayak baru brojol gitu lebih. Saya baru sadar aja pas sudah lama ini kok kayak bayi anyar ya. Saya nggak mau kan saya terima begini ya. Itu geli ya, merasa bukan anaknya kan gimana ya Bi ya, cici, maksudnya banyak lendir-lendirnya begitu. Yuk anaknya siapa, ini anaknya siapa. Dia tuh cuman ketawa-ketawa, senyum-senyum. Pangan loh gitu. Pangan loh. Kata keren banget, pangan loh. Delek ya kena itu. Enggak begitu. Enggak gitu. Tadi udah serem banget apa enggak? Sorry bro. Dikasihin begitu kan, terus yuk ini mau diapain, ini anaknya siapa?
pas ngeliat kayak Ayu saya mas, di situ dia cuman nyengir orang, nyengir serem gimana sih, jadi giginya kelihatan semua. Dan di situ memang Yayu saya, tapi apa sisi gelapnya atau jahatnya Yayu, dia tuh kayak gitu. Dan rambutnya tuh kayak diblower gitu, disemprot kayak di film-film jebrok gini, wis ya yang tak keluar, wis ya yang tak keluar, ngomong seperti itu. Ya udah, saya mau pergi, tapi suaranya kayak nenek-nenek, bukan kayak Yayunya dulu. Yo, kok sampean ngomongnya begitu, kok sampean ayo harus takon kayak bocah disuruh begini, disuruh. Ya kan bocah itu nangis di pangkuan saya, jerit-jerit, saya bukan anak saya. Apalagi bocah kok didorong-dorong begitu, takut patah, takut kenapa-napa. Di bagian sini pinggang perut itu diwel-wel sampai mukanya dipot-pot. Jahat lah di situ, kayak Ayu saya itu jahat. Terus saya tuh, yuk kamu kok jahat banget kayak gini. Dia itu udah ngadepnya nengok ke arah beda, sudah kayak mau pergi begitu ya. Yuk sampean ini anaknya siapa? Pas nengok lagi itu mukanya saya sendiri, totalnya mukanya si Mbak Ajeng. Tadi ngerain aku. Langsung astagfirullahaladzim. Dia itu sadar udah dipeluk-peluk sama suaminya. Jeng, kamu kenapa dek? Kamu kenapa? Pingsan lagi. Ketemu sama Yayunya, tahu kan, udah diceritain. Iya, tapi saya tuh dikasih bayi gendut banget. Tapi bayinya masih ada hari-hari ini mas, tak raba perut saya sendiri. Belum melahirkan berarti ya, udah sadar belum melahirkan. Akhirnya itu ada seorang kiai dibilang, mungkin ya saya sebenarnya tahu tapi nggak mau nyebut nama, kata si Mbak Ajeng ya. Itu di daerah saya lah, datang ke situ, udah tua banget. Jadi dituntun sama beberapa orang yang tempatnya Ajeng tinggal di lingkungannya dia. Jeng, niki Mbak Yai sampun dugi, wiso matur, silakan kamu itu mau ngomong apa, keluarnya apa, ini ada Mbak Yai. Kamu kenapa? Angel, ngelahiranane angel. Duh salah apa? Dieling-eling, diinget-inget, kamu punya salah apa, dieling-eling. Kamu itu punya salah apa? Sebentar lagi bocahnya lahir, insya Allah selamat. Kamu banyak doa, tapi kamu dieling-eling, kesalahan kamu apa? Itu saya nggak bisa jawab apa-apa ya. Ketika Mbak Yai ngomong kayak gitu, di pandangan mata saya kelihatan semua kesalahan saya, kayak di TV bener-bener mas, kayak ada layar lah di situ. Ketika saya itu ngurusin si Iman itu nggak tulus begitu ya, nusuin sampai dicek kayak gitu, kalau rewel terus misalnya gendong rewel dilemparin begitu kan, ya bukan dilemparin di ubin tapi di kasur. Terus dia misalnya lagi sakit, yang penting dikasih obat tidurnya lebih banyak biar cepat tidur. Itu banyak banget kesalahan saya, itu kegambar semua dan itu lama. Tapi setelah itu semua kegambar semuanya, kata yang lihat cuman bengong sebentar. Di sana saya lama banget loh liatin semuanya, perlakuan saya, termasuk yang fatal sama ibu saya. Jadi ibu saya itu memang sejauh saya itu nggak ngurusin Iman, saya sibuk sama suami, sama kandungan saya, sepeser pun saya nggak pernah ngasih uang, apalagi perhatian, nggak pernah senderan lagi, nggak pernah ngejak ngomong, nanya ibu lagi sakit atau enggak. Pokoknya ibu tak sia-siain. Dan di situ saya ngeliat ibu itu ngomong, ada ucapan sama bapak, nggak tahu itu persis banget kayak di film, kayak di layar gitu ya. Dilang, nak, katanya, lihat nanti kamu itu lahirannya bakalan kesusahan, nggak bakalan keluar. Ibunya ngomong kayak gitu. Dan nanti itu anak kamu bakalan cemong, katanya. Cemong itu kan hitam ya, tompel mungkin ada kayak gituannya, mungkin itu ada ucapan begitu. Pas saya tuh tahu seret kayak bergetar semuanya, ada suara dengingan di kuping. Saya bangun, ada Mbak Yai lagi. Dia ngomong gini, wis weruh, udah ngelihat kesalahannya, katanya seperti itu. Nggih Mbak Yai, itu saya cuma bisa nangis bercucuran mata lah, terus banget pokoknya. Terus suami saya nanyain, ngilangnya apa deh? Udah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Akhirnya saya itu berusaha buat bangun, tapi kan memang lagi kepayahan, nggak boleh, mau nemuin ibu. Dan saat itu ibu saya nggak ada. Jadi ketika saya omongin, tapi yang bagian ke ibu saya itu saya silent katanya, malu sama orang-orang di situ. Anak si Cimaning, katanya, ada satu lagi kesalahan yang parah sama orang yang harus kamu hormati. Iya Mbak, ya, tapi saya nggak mau ngomong di sini.
Oh, kamu nggak bisa kemana-mana, nggak ngomong di sini gimana? Nah, orang-orang disuruh keluar semuanya. Akhirnya dia nangis, di dalam itu ada Mbak Yai sama suami. Ngomong sama suamimu supaya ibunya dijemput, Akhirnya suami itu keluar. Keluar itu nyari ibu itu ada di luar kamar, itu namanya apa yang ruang tunggu itu? Di koridor. Koridor ya. Dicariin katanya nggak ada. Wong saya itu semakin mules loh. Di sini kayak ada kontraksi benar-benar saat itu. Semakin mules parah, semakin sakit. Ada bidan juga akhirnya masuk. Mbak Yai juga nungguin, cuman jauh ya, nggak di samping saya. Terus si suami saya kan kalau misalnya nyari ibu kan sebentar udah masuk lagi. Itu lama banget. Enggak nyampe ke dalam, sampai 1-2 jam mungkin belum juga masuk. Ternyata katanya setelah saya udah melahirkan nantinya ya, saya dengar ceritanya ibu itu pulang kayak orang ngambek gitu loh, kayak orang ngambek, dan dia itu masih sakit hati. Kamu bakalan lama, saya udah tahu, seolah-olah begitu, Bi. Nah, itu suaminya, sebut saja namanya Pono ya, Mas Pono itu akhirnya nyusulin, nyari-nyari ke depan rumah sakit, ke kantin juga nggak ada. Akhirnya apa, jangan-jangan ibu pulang ya, kan kesininya naik motor, diboncengin. Bapak kan nggak bisa naik motor, akhirnya diboncengin atu-atu sama si Pono itu. Apa naik angkot, jangan-jangan disusulin, bener-bener ke rumah kan jauh, Bi, naik begitu ya. Pas sudah di rumah itu ternyata dia nemuin ibunya, benar-benar ada di situ lagi nangis nguguk. Aku durung lila, Bi. Durung lila itu apa ya? Aku belum ikhlas. Masih sudah seperti itu, masih belum ikhlas, sakit hatinya nyampe segitunya. Akhirnya Pono itu berusaha ngerayu, berusaha membuka pikiran hatinya ibunya lagi, memohon lah. Istri saya udah begitu, sudah kepayan, tolong Bu, derek sama saya, ikut sama saya. Akhirnya si Pono itu membujuk sekitar berapa menit lah di situ di rumah. Ada mau setengah jaman ding, malah ketika mau bangun, Pono itu sama ibunya ngelihat sesuatu yang apa ya, mengagetkan banget, karena saat itu kan udah sore-sore menjelang kayak maghrib begitu loh. Di pintu bagian depan itu ada sosok yang berdiri di depan. Itu ada sosok yang berdiri. Mereka kaget, gitu. Langsung pelukan loh. Yang gak suka kaget. Pertama si suami saya dulu yang lihat, Mas. Dia kan namanya habis rayu-rayu ibu juga udah sepuh. Terus dia mau dibangunkan begitu ya. Karena bapak kan di rumah sakit. Jadi suami saya itu jadi siap-siap lah, bawa tas pinggang mau keluar, mau nyiapin motor. Ya di depan itu ada sosok yang berdiri pakai baju putih semuanya katanya. Itu kan keder, di rumah itu nggak ada perempuan lain kecuali ibu sama si Ajeng. Kalau tetangga juga jam-jam segitu yang lain di rumah sakit, yang lainnya pasti di sawah. Tapi ini perempuan muda, siapa ya? Kok bajunya kayak gitu, putih, lempeng tok, kayak semacam hordeng ditaruh begitu aja gitu ya. Rambutnya panjang. Mbak jenengan sinten ya, Mbak jenengan sinten. Tapi kata semua merinding semuanya. Itu ternyata ininya ngeliat ibunya. Wes apa ya, no? Wes apa, no? Dan ini ngelawang kok di pintu. Itu Pono nanyain lagi, Mbak jangan di pintu, Mbak mau lewat, kita mau lewat. Tapi sebenarnya belum jalan ke sana, karena antara ini orang apa bukan gitu loh. Takut kan sebenarnya, apalagi suasananya udah menjelang maghrib, ada orang mau melahirkan, sama dengan kan kuntilanak biasanya, asumsinya kan ke situ. Tapi kalau dibilang kunti, biasanya dia itu gaunnya nyampe ke keser-keser ke tanah. Kalau itu kelihatan dan ada gelang kakinya, Mas. Mana gelang kaki ini, saya bilang iya, dan ibu mengenali gelang kaki itu. Itu ternyata dia langsung ngomong, ya sebut saja namanya Sri ya, yang itu. Sri, kau lagi apa nih kalau Sri? Kamu lagi ngapain di situ? Sri itu yang sudah meninggal. Sri, mau ora pangling, ma itu enggak pangling. Itu kamu, itu badan kamu. Itu gelang kaki nek, gelang kaki sing mak, gelang kaki yang dari saya dulu gitu kan. Itu nengok kakinya. Lah pas nengok, loh saya cuman suami saya, kata si Ajeng itu cuman nggak mau gendong mamanya karena saking seremnya katanya. Pas nengok itu mukanya bukan muka si Sri. Si Sri minuman itu bukan mukanya si Sri, tapi berantakan semuanya, benar-benar berantakan. Dan di sini kayak
mata sebelah mana itu kayak mau jatuh kawel-kawel gitu. Emaknya mau loncat kemana, si Pononya juga ketakutan. Jadi kayak gumbel-gumbelan begitu kan. Itu langsung emaknya, mana lu ngasih ngatuh? Ya Allah, lu ngasih ngatuh. Terus gerayang-gerayang itu ngambil. Kalau orang masih daerah sana kan biasanya punya sambetan, itu namanya apa ya? Sambetan itu apa? Sambetan itu semacam, nanti teman-teman mungkin ada yang paham ya, semacam umbi rampe atau daun-daun tertentu yang dikumpulkan untuk tolak bala biasanya begitu, dan dibungkus sama kain sebuntel ini. Itu ngambil itu langsung Allahu Akbar dilemparin ke situ. Itu suami saya Mas, bisa dengar itu suara makin kayak orang kesakitan, itu langsung bes, itu nggak ada. Langsung ibu dituntun keluar setelah udah ada energi lagi ya, udah siap. Bu ayo bu bonceng. Itu ibu udah ikhlas sama istri saya, ayo bu bonceng. Setelah bonceng itu pun di perjalanan kan jatuhnya udah malam. Boncengnya di depan taruh di sini. Pegangan sendiri. Ya enggak di belakang. Iya di belakang boncengnya. Oh di bawa pakai tosa. Itu di belakang, bonceng di belakang, dan saat itu pun saya yakin itu memang bukan kakak saya, emang sosok Kunti ya. Itu ngikutin belakangnya terus katanya. Tapi yang nampak, yang ngerasain cuma suami saya sama ibu. Dan di perjalanan, wis mana, hus digituin terus. Nah kata orang desa yang lihat, kayak mau boncengan primen katanya, mau anaknya lagi lahiran bisanya ibunya di rumah, terus bonceng kok tangannya kayak gitu, sus lagi ngapain? Apa mungkin lagi ritual karena di sana lahirannya susah, karena kan kabar-kabar itu udah dapat kan, udah nyebar. Akhirnya sampailah di rumah sakit dan saya itu lagi pas keluar anaknya, anak saya itu keluar dan di luar perkiraan itu beratnya itu lebihi dari bobot normal. Itu sampai Mbak Ajeng kan badannya kecil ya, pinggulnya juga kecil. Ini berat bayinya 4,2. Itu besar ya Bi ya? Besar. 4,2 kilo. Amin, gede ya Bi ya? 4,2 kilo itu katanya ya memang sulit banget. Jadi secara dokter juga normal berat. Dan akhirnya dia ingat, nanti anunya cemong, dicariin yang cemong-cemong itu mana ada ternyata, tapi sedikit. Dan ada yang aneh katanya, cemong itu di sini, di bagian mata, kayak semacam apa tadi namanya? Tompel ya, kayak tompel di sini. Aneh, ketika ibu datang, dia itu nangis sesenggukan ngelihat cucunya itu gede banget. Ya Allah, salahnya saya sudah nyepatanin kamu, ya bener ya anak gue ini ada itunya kan. Pas dimaafin sama ibu, waktu itu ada udah nggak ada, cuman ada ini asistennya lah masih di situ, suruh mantau gitu. Ini Mas yang namanya tok itu bisa geser loh katanya. Ketika ibu udah nangis maafin saya gitu ya, si ini tok itu geser dari yang di wajah di mata itu bisa geser jadi andeng-andeng cilik katanya, bisa kayak gitu. Dan akhirnya ya wis, saya itu ngeliat ibu udah maafin saya udah bombong, saya kayak pingsan lagi gitu. Pokoknya saya pingsan, saya ketemu sama yayu saya, tapi cantik, bukannya kayak kemarin-kemarin. Dia senyum dan ngomong makasih, wis ngerawati iman. Kayak gitu, sudah ngerawati iman selama ini. Nah, itu setelah kejadian itu kan, akhirnya beberapa hari kemarin pulang itu saya dapat cerita setelah Mbak Ajeng itu pulang dari saudaranya. Dan sebagai catatan, kakaknya Mbak Ajeng dulu yang namanya Sri itu meninggal baby blues dulu. Kayak gitu. Oke. Ya, tadi udah kelar Bro Ayung. Ini bentar lagi mau mati dia. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil ya, sesuatu yang positif. Ini berhubungan dengan ibu-ibu yang melahirkan, siapapun sekarang lagi hamil, semoga diberi kemudahan dalam melahirkan nanti, anaknya sehat, ibunya sehat. Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.